Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nazlur Rahmatul Maula dengan NPM 23045010031. Di sini saya akan menjelaskan tentang the social ecological status of small island and evaluation of Island tourism destination management in Indonesia. Artikel ini disusun oleh Ferry Kurniawan, Lugi Ardianto, Ditrej Geoferry Bagen, Lilik Budi Prasetyo. Tujuan utama penelitian ini adalah untuk mengukur dan mengevaluasi status sosial ekologis pada pulau kecil yang menghadapi tekanan pariwisata tinggi dengan fokus pada kawasan kepulauan Gili Matra yang meliputi Gili Ayer, Gili Meno, dan Gili Trawangan. Penelitian ini secara khusus diarahkan untuk mengidentifikasi indikator sosial dan ekologis yang paling berpengaruh dalam menentukan kondisi keberlanjutan pulau kecil. Selain itu, penelitian juga bertujuan mengukur tingkat keterhubungan dan keselarasan antara sistem sosial dan ekologis melalui pendekatan Coupling Coordination Degree atau yang sering disebut dengan CCD, sehingga dapat dianalisis sejauh mana kedua sistem tersebut berinteraksi secara harmonis. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif berbasis analisis sistem sosial ekologis atau sering disebut SIS. Metode utamanya meliputi 1. Indeks bobot entropi informasi atau IEW digunakan untuk menentukan bobot objektif tiap indikator berdasarkan variasi datanya. Semakin besar perbedaan nilai suatu indikator antar pulau, semakin tinggi bobot objektivitasnya. Yang kedua, Coupling Coordination Degree Model atau sering disebut dengan CCDM, mengukur hubungan atau interaksi antara sistem sosial dan ekologis. Yang ketiga yaitu Social Ecological Status Index atau sering disebut dengan SESA, menilai tingkat keseimbangan antara kedua sistem. Nah, untuk lokasi penelitiannya sendiri yaitu di Gili Anyer, Gili Trawangan, dan Gili Meno. Data diperoleh melalui Indeks Dinas Pariwisata Kabupaten Lombok Utara, kemudian diperoleh melalui LIPI 2014, KKP 2015, dan CWGI pada tahun 2014 dan 2015 selama penelitian musim puncak dan musim sepi pariwisata. Sistem sosial dalam penelitian ini dipengaruhi oleh 3 indikator utama, yaitu jumlah agen perjalanan wisata domestik dan pekerja pariwisata. Banyaknya agen perjalanan mencerminkan intensitas aktivitas dan keterhubungan destinasi dengan pasar wisata. Jumlah wisatawan domestik menunjukkan tingkat permintaan sekaligus tekanan sosial akibat interaksi dengan masyarakat lokal. Sementara itu, jumlah pekerja pariwisata menggambarkan ketergantungan ekonomi masyarakat terhadap sektor wisata yang berdampak pada perubahan struktur sosial dan mata pencaharian. Di sisi lain, sistem ekologis sangat dipengaruhi oleh CWGI atau Coastal Water Quality Index, proporsi akomodasi wisata, dan proporsi pemukiman yang secara langsung mencerminkan tekanan lingkungan akibat perkembangan pariwisata. CWGI menjadi indikator utama karena kualitas air pesisir secara langsung menentukan kesehatan ekosistem laut seperti terumbu karang dan padang lamun yang merupakan aset vital bagi pariwisata bahari. Penurunan CWGI biasanya disebabkan oleh meningkatnya limbah domestik, polusi aktivitas wisata, serta ketidakseimbangan infrastruktur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Gili Trawangan merupakan pulau dengan tingkat tekanan pariwisata paling tinggi sehingga memerlukan tindakan pengelolaan yang tegas, terutama dalam bentuk pembatasan jumlah wisatawan. Nah, untuk sementara Gili Meno menunjukkan kondisi yang relatif lebih stabil secara ekologis dibandingkan 2 pulau lainnya, namun tingkat pembangunan sosialnya masih rendah. Hal ini menjadikan pulau tersebut sebagai wilayah yang memiliki potensi pengembangan pariwisata yang lebih berkelanjutan. Adapun Gili Anyer berada pada posisi pertengahan di mana kondisi sosial dan ekologisnya relatif seimbang namun sangat rentan mengalami pergeseran menuju ketidakseimbangan apabila tidak dikelola dengan baik. Artikel ini memberikan contoh nyata mengenai bagaimana aktivitas pariwisata secara langsung dan tidak langsung mempengaruhi berbagai aspek lingkungan dan sosial di pulau kecil. Pertama, pariwisata memberikan dampak signifikan terhadap kualitas air laut, terutama melalui meningkatnya limbah cair dari hotel, restoran, dan aktivitas wisata air yang tidak tertangani secara efektif. Nah, hal ini berkaitan dengan lingkungan
Ketika sistem pengelolaan limbah tidak mampu mengimbangi jumlah wisatawan dan fasilitas wisata yang terus bertambah, terjadi peningkatan kadar nutrien dan polutan di perairan pesisir. Nah, yang kedua, penelitian menunjukkan bahwa pertumbuhan pariwisata mempengaruhi kerusakan habitat penting seperti terumbu karang dan padang lamun. Aktivitas seperti snorkeling, penyelaman, pemasangan mooring, atau lalu lintas kapal wisata sering menimbulkan kontak fisik yang merusak struktur karang. Selain itu, sedimentasi akibat pembangunan infrastruktur di darat mengurangi kejernihan air yang sangat dibutuhkan oleh karang dan lamun untuk berfotosintesis. Yang ketiga, perkembangan pariwisata menyebabkan peningkatan tekanan sosial, terutama terkait kepadatan penduduk dan kompetensi ruang antara masyarakat lokal dan sektor wisata. Banyak masyarakat yang beralih profesi menjadi pekerja pariwisata yang seringkali diikuti oleh pertumbuhan pendatang yang mencari pekerjaan di pulau kecil tersebut. Akibatnya, permintaan lahan untuk pemukiman meningkat dan ruang publik menyempit, menciptakan ketidakseimbangan sosial serta memunculkan potensi konflik kepentingan. Dengan demikian, artikel ini secara komprehensif menggambarkan bahwa pariwisata apabila tidak dikelola secara berkelanjutan dapat menimbulkan tekanan besar baik pada dimensi ekologis maupun sosial. Sementara itu, proporsi akomodasi wisata menunjukkan seberapa besar konversi lahan alami menjadi bangunan komersial. Semakin tinggi proporsi akomodasi bangunan komersial, maka semakin berkurang daerah resapan dan meningkatnya limbah cair. Proporsi pemukiman juga menjadi indikator penting karena pertumbuhan penduduk serta kebutuhan tempat tinggal menyebabkan peningkatan volume sampah dan tekanan terhadap sumber daya alam. Dalam penelitian ini yaitu indikatornya komprehensif, mencakup aspek sosial, ekologis, dan spasial sehingga menghasilkan gambaran sistem yang utuh. Kontribusi penting bagi kebijakan publik terutama pengelolaan pulau kecil dan kawasan konservasi. Nah, kekurangannya yaitu studi hanya berfokus kepada Gili Matra atau pulau kecil itu sehingga generalisasi untuk pulau kecil seluruh Indonesia masih terbatas. Nah, kemudian kurangnya integrasi data kualitatif seperti wawancara masyarakat atau pelaku wisata sehingga perspektif sosial budaya kurang mendalam. Kemudian beberapa indikator dipengaruhi oleh musim kunjungan wisata sehingga waktu pengambilan data sangat mempengaruhi hasil. Untuk yang terakhir ada pembelajaran untuk Indonesia. Indonesia perlu menerapkan daya dukung wisata carrying capacity secara tegas untuk mengatur jumlah kunjungan harian dan tahunan. Selain itu, perlu dikembangkan model pariwisata berbasis konservasi yang memberdayakan masyarakat lokal sebagai aktor utama sehingga manfaat ekonomi dapat dirasakan tanpa merusak ekosistem. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya terima kasih.